Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk seluruh kerabat desa Indonesia. Baik, berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan setiap hari Jumat, topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Pemahaman data terkait dengan ibu hamil, karena yang diminta data 22, kemudian masuk semua dalam template-nya stunting, akhirnya yang terbaca yaitu usia kehamilannya. Loh, ini usia kehamilannya sampai 55, gimana ini? Ya dikeluarkan saja Pak, kita bilangnya seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, memang kondisi di lapangan kalau memang data ibu hamil itu kan data berjalan. Toh pun demikian dengan datanya anak usia 0 sampai 59 ya Kang, kan usianya juga terlihat. Nanti yang melebihi itu bisa dikeluarkan. Seperti itu. Gimana Terima Kang? kasih. Ya, intinya ini seperti itulah. Jadi memang kita harus bisa memahamkan diri sendiri dulu terhadap apa namanya data yang kita punya, terus nanti data itu terolah di dalam sistem dan itu kita harus mengerti benar gitu. Jangan sampai tadi misalnya ini masa iya sih satu satu desa yang apa namanya yang hamil cuma 10 orang gitu dalam dalam rentang motret yang tadi disampaikan oleh Mbak Tes kita 43 minggu. Nggak mungkin lah gitu kan. Nah, kecuali kalau penduduknya mungkin 1.000 atau 500 bisa, tapi kalau penduduk sampai 10.000, 5.000, udahlah bisa dihitungkan apa. Apalagi kalau kita sering-sering lah ke posyandu gitu kan, ada kan pemeriksaan ibu hamil gitu. Jadi kalau Mas Itong, Om Gamal juga sering gitu kan kunjungan gitu kan pendampingan terhadap ibu hamil itu. Itu aja, Mbak Tes, makasih. Iya, Kang ini mungkin juga terjadi di desa dampingan Akang. Kita sharing aja ya sambil menunggu Gus Ivan untuk masuk di forum ini. Keterkaitan dengan luas wilayah yang seperti disampaikan oleh Kang Iman. Banyak juga terjadi kendala ketika desa melakukan penginputan keterkaitan dengan luas wilayah. Pemahaman antara 1 hektar per itu juga juga masih menjadi apa ya, belum sama pemahamannya. Akhirnya apa, ketika mengisi luas wilayah diperlihatkan kepada sekretaris desanya, mereka bilang begini, luas wilayah desaku cuma 7 hektar, salah itu. Nah, ini monggo Kang, bagaimana kita berbagi di sini. Terima kasih ini betul Gus Ivan. Mohon izin Gus, sedikit aja. Nah, itu tadi Ya, sambil kita menunggu harus mensambungkan dengan dinas atau otoritas terkait. Kalau saya itu patut ke BPS kan, BPS kan kemarin kan telah melakukan pendataan baik terhadap wilayah ataupun kondisi demografi gitu. Itu aja simpelnya sih. Jadi ya mohonlah kita bareng-bareng di seluruh tingkatan level syukur-syukur gitu, jajaran di atas gitu ya, saudara kita mentornya di TAPM memberikan ini loh luas wilayahnya kesempatan kamu terus dari desa gitu. Jadi enak gitu. Jangan jangan sampai batasan. Oh, desanya kamu belum naik, ini belum naik loh. Iya, kan kami kan punya juga kendala. Nah, ini pemahaman rumah sempatan ini edukasi perlu sekali dengan penuh kesabaran dan kecermatan. Karena pada data ini akan menyangkut berapa besar dana desa yang akan diterima oleh desa di tahun berikutnya. Terima kasih gitu aja, Mbak Tias. Saya kembalikan. Terima kasih. Koordinasi selalu dengan BPN. Baik, teman-teman, seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia, saat ini Gus Ivan, Kepala Badan BPI, sudah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Gus Ivan. Selamat pagi, Mbak Tias, Kang Iman, kerabat desa semuanya. Ini ini sedang libur panjang ya, Gus. Kita libur panjang 4 hari ini. Iya, itu artinya GRP berkurang berapa hari itu? Iya, harus harus pintar pinter ini nanti mengelola dan berinovasi untuk pengisiannya. Baik Gus, keterkaitan dengan alur tahapan yang saat ini sedang dilalui oleh desa, tetap kita berkaitan dengan pemutakhiran data IDM dan pemutakhiran data SDGs tahun 2023. Saat ini mungkin Gus Ivan bisa menyampaikan progresnya tingkat nasional seperti apa? Monggo. Kalau dilihat dari webnya IDM, ya, itu per hari ini kalau kita lihat total desa dari 75.265 yang sudah diverifikasi 11.019, Mbak Tias, kerabat desa sekalian. Ada 1.968
yang sudah 100% tapi belum di oke, belum diklik oleh pemerintah daerah, terutama kabupaten ya. Jadi ini nanti dicek saja yang tambahan 1.900 itu. Sementara yang 62.278 ini inputannya belum selesai. Tapi kalau melihat tahun lalu ini, eh, ada satu kabupaten yang lama sekali untuk mengklik dengan alasan harus terkumpul semua baru diklik. Nah, itu yang seperti itu perlu perlu dihubungi kemudian kalau memang ada kondisi seperti itu supaya disampaikan juga ke Kementerian Desa. Tadi ada nomor HP Pak Mustaqim eh, yang di yang ditulis di chatroom supaya nanti timnya Pak Lutfi itu Pak Direktur Lutfi bisa langsung mencek ke lapangan itu. Yang saya ketahui ada satu kabupaten di Jawa Barat bagian selatan yang tiap tahun hampir selalu eh, mengkliknya di akhir tahun. Padahal kan sebetulnya Capman untuk status perkembangan desa itu akan muncul pada pertengahan Juli ya setiap tahun gitu. Kalau melihat ini dari keharusan mestinya 31 Mei ya. Ini kita ketahui sebetulnya problemnya boleh dikatakan karena ini ada hal yang baru gitu yaitu adanya data by name by address di dalam IDM, jadi ya memang dimaklumi begitu. Yang kedua adalah karena pola yang baru ini yang mengubah aplikasi yang lama itu juga membutuhkan perubahan coding itu sehingga tidak bisa langsung yang lama kemudian diisi kemudian muncul begitu, tapi akhirnya harus membuat beberapa sub template gitu ya. Kalau tergabung dengan Monef Dana Desa sih masih mending karena itu artinya itu tinggal di diambil dan karena semuanya pada ranah Kementerian Desa berarti ya sangat mudah gitu. Tapi sub template ini yang sering bikin masalah sampai saat ini ya dari sisi aplikasinya. Jadi minggu lalu Gus Panudi menyampaikan jangan maintenance. Ya persoalannya ini lebih dari itu. Jadi masih ada hal yang diperbaiki oleh tim gitu. Satu-satunya yang dilakukan saat ini selain perbaikan itu adalah tim uh, steady siap 24 jam. Jadi ada dua shift, satu yang mulai dari maghrib sampai pagi hari ini. Kemudian nanti ada yang dari pagi sampai maghrib itu. Itu yang mencek terus hal ini. Kalau kita lihat dikaitkan dengan ini, Mbak, ini kan berarti 62.000 desa belum belum selesai ya. Jadi itu. Dan kita ketahui biasanya yang agak rumit itu eh, di wilayah timur lah, ya. Terutama yang Papua. Tapi saya ingin sampaikan begini, kenapa Monef Dana Desa tahun lalu ya itu bisa terisi 74.920-an desa, bahkan 100% di Papua itu. Jadi yang 20 desa yang kurang itu bukan di Maluku, bukan di Papua, bukan di NTT itu. Jadi Indonesia bagian barat. Tapi tahun lalu pun di IDM itu terpaksa banyak yang menggunakan data tahun sebelumnya karena sesuai dengan peraturan Menteri Desa mengenai IDM itu jika data tidak ada tahun itu maka menggunakan data tahun sebelumnya. Nah itu jumlahnya bisa sampai 62, 72, lebih dari 15.000. Jadi sekitar 63.000 sekian yang terupdate. Jadi ada sekitar 15.000 yang tidak terupdate. Nah, harapannya tahun ini bisa terisi semua dan dengan yang tadi disampaikan dalam pembicaraan awal dengan kualitas data yang
yang benar gitu ya, yang semakin bagus itu. Yang kami lihat tentu saja eh, tidak semua pendamping maupun mentor yang cukup jeli untuk itu gitu. Bahkan di dalam Monef Dana Desa juga. Jadi kata tim di Pusdatin itu, kita punya cita-cita satu kali download Monef Dana Desa itu tidak usah tidak usah lagi dicek ini salah masuk dan sebagainya gitu. Karena kemarin masih ada yang harusnya masuk pendapatan, masuk dalam pengeluaran dan sebagainya. Jadi masih ada koreksi itu. Nah, di dalam IDM itu lebih banyak lagi. Dan karena itu tadi kemarin kami juga minta kepada tim Pusdatin supaya dicek dari sekarang gitu. Karena nanti kalau dicek di akhir setelah bulan Juli begitu, koreksinya jadi terlalu banyak gitu. Dan perlu kita ingat koreksi mentor dengan koreksi pendamping, koreksi Pemda itu agak beda. Jadi ada Pemda yang misalnya kepala dinasnya menyampaikan, oh saya belum mengoreksi begitu. Tahun lalu kok saya belum ya, berarti staf saya gitu. Jadi eh, koreksi Pemda sering tertuju pada item-item atau pertanyaan yang terkait dengan status perkembangan desa. Padahal yang perlu dikoreksi itu sebetulnya semua gitu. Dan itu pastilah relatif sulit gitu. Pada perhitungan pendamping desa misalnya, itu satu yang paling kritis itu adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat level kabupaten. Karena kalau dia mengoreksi desa waktu itu hitungannya ya, kalau dia langsung mengoreksi PLD, itu koreksinya jumlahnya paling banyak. Tapi kalau dari kecamatan lebih sedikit lagi. Gitu. Di provinsi juga lebih sedikit karena jumlah kabupatennya lebih sedikit. Gitu. Jadi bisa kita pahami bahwa Pemda Kabupaten ketika melakukan verifikasi itu adalah posisi yang selama ini memang posisi yang paling banyak gitu ya. Posisi yang paling paling banyak yang harus dikoreksi. Seandainya wewenang koreksi diberikan kepada kecamatan, tentu akan lebih lebih apa namanya itu lebih mudah itu. Tapi kalau itu sepenuhnya dilakukan oleh kabupaten akan sulit. Ini bisa dilihat yang belum diverifikasi ada berapa ini inputan yang belum selesai juga masih jauh lebih banyak. Nanti rekan-rekan bisa melihat di tempat masing-masing kalau yang belum dikoreksi itu sebabnya kenapa. Ya. Coba dibayangkan antara Papua Selatan ini kan sebetulnya relatif lebih mudah, lebih mudah, tentu saja lebih mudah di kawasan Papua untuk hal-hal tertentu. Kemudian Papua Barat juga sama. Tapi biasanya yang sering dianggap rumit itu karena koneksi, maksudnya koneksi internet, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Tapi memang beberapa kepala dinas Papua Pegunungan menghubungi kami karena mereka memang sedang mengisi. Kalau kita lihat di sini yang sudah lolos 4 desa, tapi dari 2.617 desa. Jadi memang ada apa namanya ada upaya yang sedang besar di situ. Kemudian APBDes ya sudah pastilah ini peran dari para tenaga pendamping profesional sudah dipastikan ada dan harus ada karena yang bisa mengisi hanya pendamping desa saja, tidak bisa pihak lain. Gitu. Jadi posisi saat ini kembali lagi ada 11.019 yang sudah full, sudah 100% dan diokekan pemerintah kabupaten. Ada 1.968 yang menjadi tugas Pemda untuk mencek dan apa namanya kalau sudah klik oke maka akan muncul dan
yang tugas desa masih 62.278. Ya, kondisinya seperti itu. Kalau kita lihat per sekarang di sini di kanan atas itu yang mandiri 24%, yang maju 37%, yang berkembang 32%, hampir tiap tahun seperti itu. Kenapa demikian? Ya jelas lah. Karena internet lebih mudah diperoleh di sana gitu. Kita ketahui bahwa status perkembangan desa itu mengukur output. Karena mengukur output setiap kali ada fasilitas, otomatis IDM-nya juga akan naik gitu. Dan fasilitas yang penting di sini adalah telematika itu. Jadi makanya mandiri maju berkembang itu selalu terisi lebih cepat. Nanti yang tertinggal dan sangat tertinggal baru akan terisi menjelang Juli sampai nanti setelah Juli itu sampai bulan Desember. Kayaknya begitu Mbak Tias. Kalau yang Monef dana desa eh, jangan dilupakan itu karena apa namanya eh, minggu depan Bapak Menteri setelah berbicara mengenai apa nama gelar TTG Nusantara ke-24 di Lampung. Kemudian versi berikutnya yang akan disampaikan kepada publik adalah APBDes 2023. Ya, APBDes 2023. Yang kalau kita lihat ini perkembangannya naik 0, sekian persen dari hari Rabu sebelum libur panjang gitu. Jadi masih ada 7.744 desa yang belum upload. Dan kalau kita lihat di sini banyak di Papua, tapi di sini semua Papua ini sudah sudah terisi. Artinya ada peluang. Kita melihatnya kalau Monef dana desa terisi, IDM ada peluang terisi juga untuk wilayah-wilayah yang memang memang sulit memang. Tapi kalau tenaga pendamping profesional bisa mengisinya, maka eh, peluang untuk IDM terisi juga tinggi. Kira-kira begitu cara berpikir eh, kita sehingga rekan-rekan dan kerabat desa sekalian bisa memahami hal itu. Verifikasi yang belum berapa? 776. Hampir selalu di level 700-an. Ya. Mungkin itu tambahannya Mbak Tias. Kemudian tadi untuk yang spesifik, saya kira itu menarik karena itu kan jadi kita mengetahui versi terakhir ya, meskipun disebut setahun terakhir, tetapi untuk hal-hal tertentu yang sifatnya tidak sampai setahun, ya. Kehamilan saya nggak sampai setahun. Kemudian umur-umur yang diminta 2 tahun itu kalau telat sedikit bisa lebih dari 23 bulan dan sebagainya. Jelas itu perlu dikoreksi. Semangatnya kalau istilah eh, kapan ya? Pada hari Kamis kemarin, Kamis minggu lalu gitu. Itu ketika ada eh, perkumpulan analis kebijakan, sorry bukan Kamis tapi hari eh, Selasa minggu lalu. Itu disampaikan bahwa memang untuk satu data yang berkualitas, artinya kalau bagi kita data desa itu memang butuh waktu bertahun-tahun gitu. Tapi tentu saja itu bisa berjalan kalau selalu ada perbaikan. Jangan menggunakan excuse ini belum 7 tahun gitu. Jadi karena Dapodik itu dimulai 2003 dan kemudian settle di 2010 apa 2011 menurut menurut apa namanya analis kebijakan itu. Artinya ya sekitar 7 tahun gitu. Nah, jangan sampai kemudian jadi wilayah apa namanya itu karena kita belum 7 tahun jadi dari 2018 ya. Jadi masih santai ya seperti itu sih. Tapi eh, yang menarik adalah di 2 tahun terakhir ini, apalagi tahun lalu ya sudah teruji terisi jauh lebih banyak dan lebih berkualitas gitu. Tahun ini karena rekan-rekan
tenaga pendamping profesional sudah menyadari, kemudian tinggal menyampaikan ke kerabat desa, maka Kementerian Desa punya apa namanya, punya bayangan bahwa kualitas data ini akan semakin bagus di tahun ini. Gitu. Ada beberapa yang menarik ini Mbak Tias. Iya. Temuan awalnya itu. Yang pertama di apa namanya itu alokasi APBDes untuk stunting Iya. yang sering kita bicarakan di sini karena sepertinya hal yang menarik gitu. Tahun lalu 20 triliun, tahun ini kok 10 triliun ya, 9, sekian triliun gitu. Jadi Tuh. apa namanya turunnya separuh gitu. Nah, apakah akan berpengaruh kepada IDM nanti dengan apa namanya apa indeks untuk konvergensi stuntingnya, apakah kemudian akan turun apa tidak gitu. Kalau turun sih dari sisi orang data ya, kalau turun sih cocok gitu. Kalau anggaran turun, nah indeks itunya. Tapi kalau ternyata indeks konvergensinya naik karena tahun lalu sebetulnya datanya tidak terlalu kualitas datanya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian sekarang rekan-rekan memperhatikan kualitas data itu, hampir pasti nanti indeks konvergensi stunting jadinya malah naik gitu. Hmm. Sementara anggaran di APBDes dari isian teman-teman itu justru turun separuh. Ini satu apa namanya itu sudah kebayang sih nanti PR penjelasannya seperti apa Memang untuk menjelaskan pencernaannya itu. bagaimana perlu disampaikan nanti ya Pak. Iya betul. Baik, luar biasa teman-teman. Ini adalah progres tingkat nasional yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan keterkaitan dengan hasil pemutakhiran data IDM di tahun 2023. Ternyata masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai di tingkat provinsi untuk menyelesaikan proses pemutakhiran data IDM. Pun demikian dengan pemutakhiran Monef dana desa ya. Jadi progresnya memang masih banyak desa yang belum mengupload ya ini Pak, yang 776 ini terkait dengan APBDes-nya. Jadi Iya, ya, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan realisasi serapan dana desa kalau APBDes-nya saja belum diupload seperti itu. Padahal saat ini tahapan kita ketika kita melakukan proses realisasi saat ini sudah banyak sekali serapan dana desa yang sudah dilaksanakan oleh desa yang perlu kita laporkan dalam aplikasi Monef Dana Desa. Baik, luar biasa. Ini perkembangan nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman untuk memperbaiki agar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kaban ini nanti bisa semakin meningkat persentasenya. Closing statement Bapak untuk topik hari ini. iya. Jadi apa namanya jelas lah kita tidak mungkin mundur lagi. Kita akan maju terus meskipun banyak tantangan ya kita hadapi dan kita selesaikan. Gitu Mbak Tes. Jadi maju terus. Luar biasa, maju terus semua, semangat selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku tenaga pendamping profesional. Semua muaranya adalah untuk kesejahteraan desa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di forum ini. Bapak, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat libur panjang. Have a nice, have a nice weekend, Bapak. Kita ketemu lagi di minggu depan di forum Ruang Cakap SDGs Desa. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu ikuti kami di Ruang Cakap SDGs Desa bersama Kepala Badan BPI Kementerian Desa PDTT. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Ruang Cakap SDGs Desa, kita makin cakap, desa makin mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.